Perkenalkan, nama saya Silva Nurmulyani. Saya bersekolah di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Program studi pendidikan, bimbingan dan konseling. Saya dari kelas A1BK tahun 2018 dengan NIM 18010057. Lokasi KKN saya berada di Kecamatan Padalarang, Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, tempat saya tinggal. Kali ini saya melaksanakan KKN siklus 2, mewawancarai satu guru dua sekolah tentang pembelajaran online di masa pandemi. Sekolah pertama di SMK Negeri 4 Padalarang yang berlokasi di Jalan Usuryadi, Kecamatan Padalarang, Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ratna Ningsih. Ibu ngajar di kelas apa? Ibu ngajar di kelas BDP, jurusan BDP, ngajar kelas 10, 11, dan 12. Pelajaran apa Bu itu? Pelajaran produktif BDP, yaitu komunikasi bisnis sama penataan produk. Kalau misalkan masih online Bu? Masih sampai sekarang masih online, masih atau daring. Lebih banyaknya apa Bu? Kayak nge-Zoom kah atau di WhatsApp? Lebih banyak di WhatsApp, dan kalau kebetulan di SMK ini kita ada aplikasinya LMS ya. Jadi kita lewat ke situ, tapi apabila di situ ada kendala biasanya lewat WA saja. Misalkan pendapat Ibu nih gimana tentang pembelajaran dari online selagi masa pandemi ini? Sebetulnya kalau untuk ibu pribadi ya itu kurang efektif, apalagi di jurusan pemasaran atau BDP ya, karena ini kan produktif, jadi hanya untuk ceramah atau menerangkan salah satu ini saja kayaknya kurang pas ya, karena kalau SMK sih biasanya lebih banyak ke praktek gitu ya, jadi lebih apa ya, tidak merasa tidak apa ya, kurang greget gitu ya. Terus juga anak-anak banyak mungkin bingung, dan pertanyaan yang diajukan itu banyak sekali gitu, karena mungkin kurang mengerti kalau untuk hanya Zoom atau lewat di LMS atau apa saja. Jadi di luring itu sangat diperlukan untuk jurusan BDP atau produktif. Kalau Ibu sendiri nih, menurut Ibu pribadi, Ibu lebih suka gimana? Lebih suka online kah atau cara tatap muka? Ya tatap muka. Tatap muka. Ya. Tapi lebih sibukan mana nih Bu? Sibukan online? Lebih sibukan online, karena online. untuk ibu pribadi, ibu di rumah itu punya anak yang sekolah juga. Kebetulan dia di SD. Dan dia juga daring gitu ya. Sementara ibu daring online juga. Jadi selain ibu memberikan materi untuk siswa ibu sendiri, juga ibu harus menerangkan anak ibu yang daring. Jadi di sini tugasnya agak double juga. Iya sih pasti. Apalagi punya anak ya Bu. Kita ke siapa lagi kalau misalkan nggak ke Ibu Nah sendiri. gitu. Jadi orang tuanya juga repot. Jadi ibu itu sebagai guru ya, dan sebagai orang tua siswa ya. Belum rumah tangga, Nah, dapur. ya betul. Kalau misalkan ada nggak Bu di sini kayak dukungan program bantu kuota gitu? Ada. Oh ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Jadi Bu kalau Ya, ada misalkan sedikit jarang membantu ya. ada yang juga Ya, ada. ada. Kalau menurut Ibu
hambatan apa nih yang ibu rasain selama ini saat pembelajaran daring? Kalau daring sih hambatannya mungkin satu, ada juga yang mungkin kalau misalkan telat dari kiriman kuotanya dari kuota ya, kadang anak-anak yang WA pun itu yang ngambilnya dari cetak gratis gitu ya. Oh Jadi, iya sama. terus kendala tuh dari sinyal juga, karena apalagi di rumahnya, kalau Kak Bebe kan rumahnya tuh agak agak sedikit di pelosok gitu ya, jadi terhambat oleh sinyal itu mungkin. Kalau misalkan sih jika pandemi ini selesai dulu, semoga aja ya Bu Ya, selesai juga. semoga saja kita doakan. Harapan ibu kayak gimana sih ke depannya? Ya, kalau saya sih kedepannya mudah-mudahan ini kalau pandemi Tadi di aula ada yang kelas ya, tetap mungkin kita harus jaga kesehatan gitu ya, supaya imun kita lebih kuat, dan jangan lupa harus coba divaksin aja untuk lebih kuat ya imunnya. Terus kedepannya mungkin kita harus banyak mengejar pelajaran yang memang harus Iya, yang sudah tertinggal. gitu, betul ya, apalagi ini praktek harusnya ya kita harus ekstra juga gitu ya gitu ya. Mudah-mudahan lah cepat berakhir supaya kita lebih normal kembali seperti yang dulu ya. Anak-anak juga kayaknya udah jenuh amat ya di rumah ya. Pengen kemana-mana juga susah. Ya, jangankan siswa, ibu juga gitu ya, jenuh, terus capek juga gitu ya itu. Ya mudah-mudahan lah kita kedepannya sudah biasa kembali ya, sudah normal ya. Amin. Kalau misalkan kan ibu punya anak nih Bu, nah ibu mau menerapkan apa nih sama anak ibu kalau misalkan pembelajaran online ini sudah diberhentikan, jadi tetap buka lagi? Kayak apa, masih pakai masker kah atau Iya, bagaimana? ya, karena mungkin ya, tapi ada pembelajaran dari pandemi ini, kita lebih sehat kan ya, lebih bisa menjaga kesehatan supaya imun kita terhindar dari penyakit. Terus kita harus apa lagi, ya pokoknya menjaga, ada hikmahnya, jadi sudah terbiasa kita menjaga kesehatan gitu ya. Jadi ya untuk kedepannya, walaupun pandemi misalkan sudah berakhir mudah-mudahan, tapi tetap kita harus lebih apa ya, lebih bisa menjaga gitu ya, ya supaya walaupun bukan masa pandemi lagi, nanti kedepannya ya tetap gitu ya, kalau kesehatan tuh harus gitu ya itu, karena semua penyakit itu kalau kitanya tidak sehat mungkin akan cepat cepat terserang gitu ya, dibanding dengan kalau kita hidup dengan jorok atau tidak sehat gitu ya. Bukan hanya dari makanan juga kita harus jaga itu. Ya mungkin segitu aja Bu yang dapat saya tanyakan kepada ibu. Terima kasih juga atas ibu sudah meluangkan waktunya. Sekolah kedua yaitu di SD Negeri Curug Agung yang berlokasi di Jalan Curug Agung, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk mewawancarai Bapak. Ya. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Bapak Jajah Hasanuddin Wijaya, guru olahraga Curug Agung 1. Kalau boleh tahu, ngajar kelas berapa aja ya Pak? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Semuanya ada 2 rombel. Kalau menurut Bapak nih, gimana pembelajaran di sekolah saat pandemi ini? Ya, banyak kendalanya sih, masalahnya soalnya di masyarakat itu tidak merata yang mempunyai HP gitulah. Iya. Jadi tidak serempak, ada yang ekonominya lemah, ada yang ekonomi sedang, tinggi. Mungkin yang sedang dan yang tinggi itu bisa memadai lah untuk mencarikan kuota untuk anaknya, tidak berlibat dengan kepentingan keluarga gitu ya. Tapi bagi anak-anak yang kurang mampu itu mungkin susah juga gitu. Ada yang belum punya HP gitu kan. Zaman sekarang kan nggak semuanya merata lah ekonominya, begitu pendapatannya. Itu yang sukar. Jadi harus ada
ya tetap muka lah, walaupun seminggu 1 atau 2 kali lah Iya, gitu. iya bener Pak. Bisa kan orang tua juga pasti belum tentu menguasainya ya Pak pembelajarannya. Kebanyakan banyak orang tua yang kurang menguasai ininya, pelajarannya. Kalau boleh tahu media apa yang Bapak gunakan saat pembelajaran berlangsung? Ya itu ya langsung dengan melalui WA atau WhatsApp lah. Kadang-kadang ya kalau ini Zoom gitu ya, misalkan Zoom, atau ya seminggu sekali lah kita haruslah berhadapan, tapi bertatap muka dengan anak gitu, tapi dengan secara Jaga jarak ya Pak? jaga jarak. Lagi ini berkelompok, nggak semuanya. Iya. Kalau semuanya kan nggak boleh kan, Iya, sekarang nggak boleh. masanya masa pandemi. Jadi saya ngambilnya arahannya yaitu untuk berkelompok ya 10 orang lah gitu. Kalau menurut Bapak pribadi nih, lebih enak mana? Lebih enak online kah atau tatap muka kah? Ya kalau yang lebih optimal, untuk mencapai tujuan pendidikan untuk masa depan anak ya lebih baik tatap muka, karena secara langsung itu lebih baik. Iya, Dan lebih pasti. utama Apalagi gitu. olahraga mah praktek ya Pak? Ya lebih itu seringnya. yang paling utama, itu kan olahraga itu yang harus dipraktekkan gitu ya, daripada teorinya gitu kan. Kalau teori kita bisa pakai online gitu ya, bisa ya. Tapi ini kan gerakan-gerakan yang tertentu itu kan agak sulit gitu, jadi agak terbatasi gitu. Iya pasti sih Pak. Seperti itulah. Kalau hambatan nih dari segi Bapaknya, hambatan apa yang Bapak rasakan saat pembelajaran? Apakah sinyal atau anaknya suka mematikan kamera atau bagaimana? Ini tergantung HP-nya, Oh, kadang-kadang iya, iya. tergantung HP. Satu kuota misalkan ya, terus sinyal ke itu yang paling utama itu HP-nya. Apakah HP-nya itu baik atau tidak, kurang atau enggak, itu kan tergantung HP-nya lagi. Iya, Pak. Itu yang paling sukar diketahui oleh guru gitu. Itu yang saya kendalai. Kalau harapan Bapak apa nih ke depannya? Ya harapannya mungkin semua guru atau semua anak didik ya menginginkan secepatnya bertatap muka dengan anak didik gitu, karena bagaimana masa depan anak didik kita untuk kedepannya kalau Iya. secara begini terus, karena untuk memberikan penilaiannya pun juga tidak maksimal. Iya, pasti, Karena Pak. itu kan pendapatannya itu, penilaian itu tidak secara langsung kepada anak didik, Iya. tapi ini penilaian ini otomatis menyangkut kakaknya atau orang tuanya. Itu apakah guru itu tahu itu daripada orang tuanya atau Iya. kakaknya? Biasanya orang tuanya yang mengerjakan atau Ya, itu kakaknya. pasti mengikuti kan, membantu ke anaknya atau ke adiknya. Itu yang paling ini. Jadi nggak bisa langsung menentukan nilainya sekian nggak bisa. Itu harus ada tatap muka. Itu yang paling utama. Semoga aja ya Pak COVID ini terselesaikan ya Pak. Bertatap muka lagi seperti biasa, aktivitas. Ya mudah-mudahan sih yang diharapkan seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah secepatnya memberikan berkah dan rahmatnya kepada bangsa Indonesia, agar cepat-cepat tidak adakan yang masalah COVID ini, itu yang diharapkan. Kalau begitu mungkin cukup sekian saja Pak segitu. Oh, Makasih cukup. ya Pak. Ya, terima kasih sama-sama.